Assalamualaikum guys. Di zaman teknologi super canggih kayak sekarang, AI, mobil listrik, dan roket ke Mars, kamu mungkin gak nyangka kalau ternyata masih banyak negara yang dipimpin oleh raja dan ratu. Bukan cuma di film Disney atau buku dongeng, sistem kerajaan ini masih eksis di dunia nyata loh. Nah, daripada penasaran, mending langsung aja kita gas. Hari ini kita akan bahas 10 negara yang masih menggunakan sistem kerajaan di era modern. Siap? Let's go! Pertama, kita ke negara yang identik banget sama kerajaan, yaitu Inggris. Pasti pada inget dong, sama mendiang Ratu Elizabeth II yang memimpin selama 70 tahun? Nah, sekarang tahtanya udah turun-temurun ke anaknya, Raja Charles III. Meskipun Inggris sekarang menganut sistem pemerintahan parlementer, keluarga kerajaan tetap punya pengaruh besar, secara simbolik, budaya, bahkan ekonomi. Acara-acara kerajaan seperti penobatan atau pernikahan bangsawan, bisa datengin jutaan turis dan triliunan pemasukan. Lanjut ke negara kaya raya, Arab Saudi. Di sini sistem kerajaannya masih absolut guys. Artinya, Raja Salman bin Abdulaziz punya kekuasaan penuh, dari politik sampai agama. Putra Raja Salman, Mohammed bin Salman dikenal karena gebrakannya dalam memodernisasi negara, seperti ngizinin perempuan nyetir dan buka bioskop. Walaupun begitu, Arab Saudi tetap jadi pemain penting di dunia, karena kekayaan minyaknya, dan statusnya sebagai penjaga dua kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Sekarang kita terbang ke negeri Gajah Putih, Thailand. Di sini, sistem kerajaannya konstitusional, tapi Raja Maha Vajiralongkorn, pemimpin saat ini, dianggap setengah dewa loh. Meskipun cuma jadi kepala negara simbolik, pengaruh raja di masyarakat Thailand tuh kuat banget. Sampai-sampai ada hukum lese majeste, yang ngelarang siapapun buat ngehina atau ngekritik raja. Chapter 4. Selanjutnya kita ke Afrika Utara, tepatnya Maroko. Raja Mohammed VI, pemimpin Maroko saat ini punya peran yang cukup aktif dalam politik, guys. Beda sama monarki simbolik, Raja Maroko punya kekuasaan eksekutif dan legislatif. Jadi, dia bisa ngangkat Perdana Menteri, dan bahkan membubarkan parlemen. Dalam beberapa tahun terakhir, dia juga gencar ngelakuin reformasi di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, sampai hak-hak perempuan. Chapter 5. Nah, kalau ngomongin soal sejarah panjang, Kaisar Jepang juaranya. Bayangin aja, Kaisar Naruhito, pemimpin Jepang saat ini, adalah bagian dari garis keturunan yang udah ada sejak lebih dari 2.600 tahun yang lalu. Meskipun sekarang Kaisar Jepang cuma jadi simbol negara tanpa kekuasaan politik, posisinya tetap dihormati banget sama rakyatnya. Upacara-upacara kekaisaran kayak penobatan atau pernikahan juga masih diselenggarakan dengan tradisi kuno yang super sakral. Chapter 6. Lanjut ke negara yang dipimpin Raja Abdullah II Yordania. Meskipun menganut sistem monarki konstitusional, raja di sini punya wewenang yang besar loh. Di tengah konflik yang sering terjadi di Timur Tengah, Yordania dikenal sebagai negara yang stabil, dan Raja Abdullah II sering dianggap sebagai jembatan antara dunia Arab dan Barat. Gak cuma itu, Raja Abdullah II juga sering muncul di forum-forum internasional, dan dihormati karena sikapnya yang moderat dan progresif. Chapter 7, Brunei Darussalam, kemewahan di balik monarki absolut. Meskipun kecil, Brunei Darussalam punya raja dengan kekuasaan yang luar biasa, yaitu Sultan Hassan al-Bolkiah. Bayangin aja, dia merangkap jabatan sebagai raja, perdana menteri, menteri keuangan, dan menteri pertahanan. Gokil kan? Brunei Darussalam menganut sistem monarki absolut, dan Sultan Hassan al-Bolkiah dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia karena kekayaan minyak negaranya. Nggak heran kalau Brunei Darussalam terkenal dengan gaya hidup mewah sang sultan, mulai dari koleksi mobil langka, istana terbesar di dunia, sampai acara-acara kerajaan yang super glamor. Chapter 8. Di tengah Samudera Pasifik, ada negara kecil bernama Tonga, yang masih dipimpin oleh raja, yaitu Raja Tupou Sises. Meskipun udah mulai membuka diri pada demokrasi, keluarga kerajaan tetap punya peran penting dalam kehidupan masyarakat Tonga. Chapter 9. Nah, ini dia negara terkecil di dunia yang punya sistem kerajaan unik, Vatikan. Vatikan dipimpin oleh Paus Franciscus, yang merangkap jabatan sebagai pemimpin spiritual dan politik.
Chapter 10. Terakhir ada Eswatini, satu-satunya negara di benua Afrika yang masih menganut monarki absolut. Raja Meswati memegang kekuasaan penuh di sini, termasuk nunjuk parlemen, bikin hukum dan ngatur pemerintahan. Gimana, Websterian? Ternyata kerajaan-kerajaan ini bukan cuma peninggalan masa lalu, tapi masih hidup dan punya pengaruh besar di dunia modern. Dari yang cuma jadi simbol budaya sampai yang masih mengendalikan pemerintahan, monarki terbukti masih punya tempat di hati rakyatnya. Keren-keren semua ya? Nah, kalau kamu disuruh tinggal di salah satu kerajaan ini, kamu pilih yang mana? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena Gigi Prize bakal terus bawain konten seru, aneh,